all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Yan Shaoze adalah orang terakhir yang pergi. Dia menepuk pundak Huo Yuhao dan berkata, "Yuhao, kamu harus meluangkan waktu ini untuk menemukan binatang buas yang cocok. Kami dapat memulai uji coba kami begitu Anda melakukannya. Anda harus siap, kami harus mencoba yang terbaik untuk mencegah bahaya." Meskipun saya dapat membayangkan para siswa halaman dalam akan antusias, ini pada akhirnya hanyalah sebuah uji coba. Iya. Huo Yuhao mengangguk dengan serius. Bahaya dengan roh yang tertular jelas, dan bagian terpenting adalah kekuatan spiritual guru jiwa yang akan diserap fakta itu ketika sedang dibentuk. Mereka harus sangat berhati-hati. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan sesuatu pada saat ini, dan dia melirik ke samping. Dia melihat Wang Donger, yang melihat sekeliling ketika dia berjalan ke arahnya dari tangga. Huo Yuhao merasakan gelombang kehangatan di sekujur tubuhnya ketika dia melihatnya, dan tatapannya bertemu dengan mata biru bubuk besar saat dia menunjuk keluar. Paviliun Sigat bukanlah tempat untuk menagih dan mendoakan. Indera para tetua sangat kuat, dan mereka mungkin akan menyadari gangguan, tidak peduli seberapa kecil. Wang Donger mengangguk memahami, dan berjingkat keluar dari paviliun Dewa Laut terlebih dahulu. Yan Shaoze secara alami menyadari hal ini, dan dia tersenyum ketika berkata, "Pergilah." Wang Donger sangat kuat, dia adalah pewaris masa depan Clear Sky Sect, dan itu cukup untuk mencocokkanmu. Anda harus bersikap baik padanya. Petik 2. Huo Yuhao sedikit memerah, dan dia mengangguk dengan tergesa-gesa sebelum mengucapkan selamat tinggal dan melangkah keluar. Wang Donger sedang menunggu di pintu masuk. Dia mengenakan gaun biru muda panjang hari ini, yang cocok dengan rambut birunya yang mengalir. Kecantikannya yang luar biasa menyebabkan pemandangan yang awalnya mempesona dari Sigat Paviliun kehilangan kemegahannya. Dia seperti matahari yang cemerlang dan memukau, dan bahkan hanya berdiri di sana, dia bisa meredupkan semua cahaya di dunia. "Kamu sangat cantik, Donger," Huo Yuhao berkata dengan kagum. Wang Donger memutar matanya dan berkata, "Apakah kamu baru menyadarinya hari ini?" Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Tentu saja tidak, kecuali Anda sudah menyebut diri Anda pria sebelum ini, jadi bagaimana saya bisa mendapatkan lamunan seperti itu?" Ini berbeda sekarang. Petik 2. Sini. Wang Donger mengeluarkan tas kain kecil dari suatu tempat. Lapisan luarnya berwarna putih, bersih dan bersih. Huo Yuhao mengambil tas itu, dan menyadari bahwa itu hangat. Dia membukanya dan melihat 2 roti kukus di dalam, bersama dengan 2 telur deselet. Telur-telur itu berasal dari binatang berjiwa tipe burung, dengan putih telur yang benar-benar transparan, tampak seperti kristal air beku. Mereka sangat bergizi, sementara 2 roti kukus memiliki sayuran dan potongan daging di dalamnya. "Lanjutkan. Saya tahu Anda belum makan," Wang Donger berbisik. Huo Yuhao tidak menahan diri, dan dia mengambil sebutir telur dan memasukkannya ke mulutnya. Apa yang dia makan tidak penting, itu adalah pemikiran yang penting. Ketelitian Wang Donger membuatnya hangat, dan apapun yang dia makan terasa sedap mungkin. Mereka melahap makanan dalam beberapa suap, dan minum air dari kulit yang diberikan Wang Donger. Huo Yuhao segera merasa lebih baik dan lebih santai dengan makanan di perutnya. "Kamu sangat baik, Donger." Wang Donger terkikik dan berkata, "Kenapa aku merasa kamu begitu bodoh?" Huo Yuhao berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah jika saya bodoh, selama Anda tidak memunggungi saya karena itu." "Tidak, tidak, aku tidak akan. Ayo pergi." Wang Donger menggenggam tangannya dan mulai berjalan pergi. "Kemana kita akan pergi?" Huo Yuhao bertanya, bingung karena saklar yang tiba-tiba. Wang Donger berkata, "Kita akan mencari Wang Qiwer itu."
Saya bertanya tentang hal itu ketika saya bangun pagi ini. Hari ini adalah hari pelaporan untuk siswa baru halaman dalam yang baru saja lulus ujian, jadi dia pasti akan muncul jika dia berhasil lulus penilaian. Petik 2. Kamu masih ingat itu? Saya sudah lupa tentang itu. Huo Yuhao sebenarnya sudah melupakannya. Wang Donger adalah semua yang ada dalam pikirannya semalam. Dia kemudian dipanggil pagi-pagi untuk menghadiri konferensi, jadi dia tidak bisa benar-benar peduli tentang hal lain. Wang Donger menjawab, kamu tidak bisa melupakan hal seperti itu. Kita harus mencari tahu sebelum hal lain. Petik 2. Huo Yuhao secara alami mengikutinya, dan mereka berdua berjalan terus. Wang Donger menurunkan suaranya dan bertanya ketika mereka berjalan, kalian berbicara tentang roh selama konferensi diadakan di dalam paviliun Dewa Laut. Ya, Huo Yuhao mengangguk saat dia menjawab. Aku mendiskusikan dan merinci identitas roh selama konferensi, dan aku memberikan mantra penyegelan fakta roh ke akademi. Kamu menyerahkannya ke akademi. Wang Donger terkejut, tapi dia cepat pulih dan mengangguk. Lebih baik jika kamu meneruskannya ke akademi. Akademi kami dapat dipercaya, dan saya pikir itu akan membantu mengangkat tekanan dari pundak Anda. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Kau benar-benar cacing gelang di dalam perutku. Bagaimana Anda tahu itu yang saya pikirkan juga? Petik 2. Kamu sangat menjijikkan. Kaulah cacing gelang. Wang Donger tersenyum cerah, dan lesung pipi di wajahnya mekar seperti bunga. Senyumnya yang cerah dipenuhi dengan kesombongan. Huo Yuhao terkagum-kagum, ini kimia. Apalagi yang bisa seorang suami minta pada istrinya. Petik 2. Siapa istrimu? Siapa yang kamu pikirkan? Mereka bertengkar, tetapi tangan mereka telah saling melilit erat dari awal sampai akhir. Huo Yuhao tidak tidur semestinya tadi malam, tetapi Wang Donger juga tidak. Setelah malam itu, mereka masih merasa sedikit tidak terbiasa dengan status mereka saat ini, tetapi mereka mulai lebih dekat dengan kimia yang dulu mereka miliki. Tubuh mereka menjadi lebih dekat, begitu pula hati mereka. Perasaan di mana hasil mengalir secara alami ketika keadaan yang tepat tampaknya telah tiba. Para siswa halaman dalam yang baru seharusnya melapor ke halaman luar daripada halaman dalam. Pada akhirnya, hanya siswa yang identitasnya telah dikonfirmasi yang bisa dibawa ke halaman dalam. Huo Yuhao dan Wang Donger tidak membutuhkan ferry. Mereka melonjak ke langit, dan sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant Wang Dong memanjang keluar sementara Huo Yuhao menginjak permukaan danau dan mendorongnya untuk mendorong mereka maju. Apa yang membuatnya sedikit terkejut adalah bahwa es yang terbentuk dari Snowy Dance of Ultimate Ice tadi malam belum mencair sepenuhnya, dan mereka berdua melintasi danau Sigat dalam waktu singkat. Namun, ekspresi Huo Yuhao menjadi sedikit membosankan. Mereka baru saja memulai hubungan mereka, jadi pikiran dan indera mereka adalah yang paling sensitif. Wang Donger segera mendeteksi perubahan emosinya dan bertanya, ada apa? Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, apakah kamu masih ingat ketika kita bertemu dengannya di pantai? Dia terbang melintasi danau Sigat dari halaman dalam begitu saja, dan sekarang kita memiliki kemampuan yang sama. Dia sudah lama hilang. Masih belum ada berita tentang dia. Petik 2. Ekspresi Wang Donger menjadi sedikit cemberut ketika dia mendengar Huo Yuhao menyebut-nyebut Ma Xiaotao. Dia menghela nafas dan berkata, ya, aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Aku takut dia. Huo Yuhao mengangkat tangannya untuk memberi isyarat padanya agar berhenti berbicara. Dia memiliki kecemasan dan kekhawatiran yang sama di dalam hatinya, tetapi dia benar-benar tidak ingin mendengar tentang kemungkinan itu. Wang Donger tahu di mana siswa halaman dalam yang baru seharusnya melaporkan, dan dia membawa Huo Yuhao ke blok sekolah menengah atas halaman, di mana mereka langsung menuju ke ruang kelas yang besar. Sudah waktu pelajaran. Halaman luar tampak sangat tenang, dan sebagian besar siswa sedang mengambil pelajaran. Namun, ada beberapa yang masih di luar. Ada kelas yang saat ini memiliki sesi perdebatan di Shrek Plaza. Saat Huo Yuhao dan Wang Donger berpegangan tangan dan berjalan melintasi alun-alun, para siswa yang baru berusia 12 atau 13 tahun menatap dan melirik Wang Donger. Wow, dia sangat cantik. Dia sangat cantik. Kawan, lihat.
Petik 2. Mengapa mereka berpegangan tangan? Mereka pasti senior. Petik 2. Dia sangat cantik. Warna rambutnya sangat bagus. Petik 2. Huo Yuhao secara alami dapat mendengar diskusi mereka, dan dia tertawa kecil ketika berkata, "Donger, saya pikir Anda harus mengenakan kerudung di wajah Anda saat Anda keluar nanti. Kamu sudah sangat menakjubkan dan mempesona di dalam akademi. Jika kita pergi keluar, kita mungkin akan mendapat masalah." Petik 2. Wang Donger tertawa dan berkata, "Kamu akan ada di sana walaupun ada masalah, bukan? Apa, kamu tidak suka aku begitu cantik?" Petik 2. Huo Yuhao menatap senyum nakal di wajahnya, dan dia benar-benar ingin menciumnya. "Berhenti di sana. Saya berbicara tentang kalian berdua." Suara yang dalam dan serius tiba-tiba terdengar, yang sebenarnya mengejutkan baik Huo Yuhao dan Wang Donger. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat seorang guru yang berusia sekitar 50 tahun menghalangi jalan mereka, dan dia saat ini menatap mereka dengan ekspresi kejam. "Salam, guru. Apa masalahnya?" Huo Yuhao buru-buru bertanya dengan sopan. Guru laki-laki itu menunjuk ke tangan mereka yang terhubung dan merendahkan suaranya ketika dia berkata, "Kamu dari tahun berapa? Anda berasal dari kelas apa? Lihatlah kalian, apa ini? Kami masih berada di dalam akademi, dan ini adalah contoh yang Anda inginkan untuk siswa yang lebih muda. Bagaimana jika Anda mengajari mereka hal-hal yang salah? Saya akan melaporkan ini kepada para guru, sehingga Anda akan dihukum sesuai." Petik 2. Baik Huo Yuhao dan Wang Dong terpaku di tempat. Mereka masih bertengkar seperti kekasih sebelum ini, dan sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Iya, sebagian besar siswa halaman luar masih anak-anak. Huo Yuhao dengan tergesa-gesa melepaskan tangan Wang Donger dan membungkuk dengan hormat kepada guru sebelum dia terlihat meminta maaf dan berkata, "Maaf, guru. Kami salah, dan kami berjanji ini tidak akan terjadi lagi di masa depan. Mohon maafkan kami." Petik 2. Wajah guru yang gelap dan suram kembali berwarna ketika dia berkata, "Kalian terlalu berani. Ini Shrek Academy, dan saya membayangkan ini bukan hari pertama atau kedua Anda di akademi yang menilai berdasarkan usia Anda. Bagaimana Anda bisa begitu nakal? Anda harus dihukum. Katakan, dari kelas berapa kalian berdua? Kirim seseorang untuk menemukan gurumu, dan baru setelah itu kamu bisa pergi. Gurumu akan membawamu kembali." Petik 2. Mungkin itu karena guru Zhou Yi, tetapi meskipun guru laki-laki ini keras dan tak kenal ampun, Huo Yuhao bisa merasakan kedekatan yang tak terkatakan. Selanjutnya, guru ini benar. Dia tidak berbicara lebih lanjut tentang hukuman setelah permintaan maaf Huo Yuhao, jadi itu berarti dia dingin di luar, tetapi hangat di dalam. Huo Yuhao dan Wang Donger tidak memiliki pelajaran di halaman luar sejak kompetisi besar terakhir. Mereka merasa sangat nostalgia ketika mereka tiba-tiba merasakan halaman luar sekali lagi. Wang Donger menyentuh Huo Yuhao dan bertanya, "Aku akan pergi." Huo Yuhao mengangguk dan memberi isyarat dengan dagunya. Wang Donger segera mengerti, dan dia membungkuk ringan kepada guru laki-laki sebelum dia berjalan pergi dengan cepat. Guru laki-laki itu memperhatikan bahwa sikap mereka tidak buruk, dan emosinya telah tenang. Dia berteriak pada siswa yang menonton pertunjukan dari samping. "Apa yang kamu lihat? Lanjutkan perdebatan. Jangan biarkan aku menangkap siapapun yang malas." Para siswa muda jelas takut padanya, dan semua orang mulai kembali bekerja, dengan hanya segelintir yang masih menatap tajam dari waktu ke waktu. Huo Yuhao bertanya dengan sopan, "Boleh saya tahu nama Anda, guru?" Guru laki-laki berkata dengan suara berat, "Namaku Zheng Zan." "Salam, Guru Zheng. Aku benar-benar minta maaf tentang apa yang baru saja terjadi, dan aku berjanji kita tidak akan pernah melakukannya lagi. Nama saya Huo Yuhao." Petik 2. Zheng Zan mengangguk untuk mengakui namanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kalian semua remaja. Begitu Anda mencapai usia remaja, wajar bagi pria dan wanita untuk merasa nyaman satu sama lain. Namun, Anda harus ingat ini adalah akademi, dan sementara kami guru tidak dapat mengontrol bagaimana Anda berkembang setelah lulus, Anda perlu memperhatikan perilaku dan kata-kata Anda ketika Anda masih di dalam akademi.
Selain itu bukan tugas yang mudah untuk bergabung dengan Shrek Academy. Anda harus bekerja keras ketika Anda di sini, kamu tidak bisa menyia-nyiakan masa mudamu. Bahkan jika Anda tidak dapat bergabung dengan halaman dalam, Anda setidaknya harus bertujuan untuk lulus dengan lancar dari halaman luar. Saya bisa mengerti anak-anak muda berkencan satu sama lain, tetapi kalian harus memiliki moderasi, dan Anda tidak bisa berlebihan. Apakah kamu mengerti? Huo Yuhao mengangguk bersalah ketika Zheng Zan menegurnya. Kata-kata Zheng Zan mencambuknya sampai wajahnya mulai memerah, tetapi ia mulai memiliki kesan yang lebih baik tentang guru ini. Oh, ya, kamu belum memberitahuku dari kelas mana kamu berasal. Menilai berdasarkan usia Anda harus di kelas 5 memberi atau menerima. Biarkan saya berpikir, guru mana yang bertanggung jawab atas kelas 5? Petik 2. Huo Yuhao dengan cepat menjelaskan, jangan menyusahkan diri sendiri, Tuan. Saya dari kelas Guru Zhou Yi. Petik 2. Oh, Guru Zhou. Zheng Zan melanjutkan secara alami, tapi kemudian matanya melebar di saat berikutnya, sementara suaranya tampak menjadi 1 oktav lebih tinggi. Apa? Anda dari kelas Zhou Yi? Petik 2. Iya. Apa masalahnya? Giliran Huo Yuhao sedikit bingung. Zheng Zan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dasar bocah bodoh, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Jika Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda berasal dari kelas Zhou Yi, saya tidak akan meminta Anda untuk pergi mencarinya. Apakah kamu tidak menggali kuburmu sendiri? Apakah kamu tidak tahu tentang emosi wanita tua Zhou? Jika dia marah, dia mungkin akan mengusir kalian berdua. Ya ampun, kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Tes. Huo Yuhao merasakan hawa panas menyapu kepalanya saat dia melihat wajah Zheng Zan yang bermasalah, dan hidungnya mulai terasa sedikit masam. Guru ini sangat imut, kami belum pernah bertemu sebelumnya, dan ia sudah sangat khawatir ketika mengetahui bahwa saya adalah murid Guru Zhou. Namun, reputasi Guru Zhou yang menakutkan, sepertinya masih cukup terkenal. Zheng Zan tiba-tiba sepertinya menemukan solusi, dan berkata dengan serius, sepertinya kalian terlambat hari ini. Saya akan menjadi orang Samaria yang baik. Ketika Zhou Yi tiba, jangan bicara. Aku akan memberitahunya bahwa akulah yang membuat kalian berdua melakukan bisnis resmi. Gadis Anda itu tidak akan menumpahkan kacang, kan? Apa yang kamu katakan namamu? Huo Yuhao, kan? Siapa nama gadis itu? Setidaknya aku harus tahu namamu. Petik 2. Namanya adalah Wang Donger. Sebenarnya, Guru Zheng. Huo Yuhao ingin menjelaskan, tetapi Guru Zhou dan Wang Donger tiba tepat pada saat itu. Zhou Yi masih memiliki wajah makeup tua yang sama, sementara Wang Donger mengikutinya. Ada senyum nakal di wajahnya. Suara memekakkan telinga Zhou Yi sudah bisa didengar sebelum dia mencapai mereka. Wei Hao, siapa ini? Saya ingin melihat orang buta mana yang berani menahan murid-murid saya. Petik 2. Zheng Zan tercengang. Dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan memaksakan tawa ketika dia berkata, saya pikir gadis itu telah menumpahkan kacang. Tidak perlu menyebutkan keintiman yang dirasakan Huo Yuhao ketika melihat Zhou Yi, dan dia buru-buru menjelaskan, jangan khawatir, Guru Zheng. Tidak apa-apa. Dia melesat keluar saat dia berbicara dan datang di depan Zhou Yi sebelum dia membungkuk dalam-dalam. Suaranya bergetar pelan ketika dia berkata, Guru Zhou. Zhou Yi berhenti tiba-tiba. Dia tampak diliputi oleh keheranan, dan air mata bercahaya di matanya. Namun, Zhou Yi adalah Zhou Yi, dan cara dia mengekspresikan keintiman dan kasih sayang berbeda dari orang normal. Dia mengangkat kakinya dan segera menendang Huo Yuhao di sisi pahanya. Huo Yuhao, kamu masih tahu untuk kembali. Anda tidak mengunjungi saya bahkan ketika Anda kembali. Saya tidak akan tahu sama sekali jika saya tidak mendengarnya dari Fan Yu. Dan Anda, Wang Dong, Anda telah menipu saya. Jadi, Anda seorang gadis, dan Anda sangat cantik. Kalian berdua, apa yang harus saya katakan tentang kalian berdua? Petik 2. Mata Huo Yuhao dan Wang Dong memerah saat mereka mendengarkan pidato Zhou Yi yang sengit dan geram, dan air mata mengalir dari mata mereka.
Mereka tidak akan pernah melupakan 2 tahun yang telah mereka habiskan di bawah bimbingan Zhou Yi. Zhou Yi ketat, tetapi dia juga sangat baik pada mereka. Semuanya terasa akrab ketika mereka mendengarkan suaranya. Ini terutama benar untuk Huo Yuhao, karena sudah 2 tahun sejak terakhir kali dia melihat Zhou Yi. Dia mengenang masa lalu dengan penuh nostalgia, dan emosinya jatuh di dalam dirinya. Namun, Guru Zheng tidak tahu apa yang mereka rasakan di dalam. Dia hanya bisa melihat Zhou Yi menendang Huo Yuhao, jadi dia dengan cepat maju ke depan dan berkata, "Jangan salah paham, Guru Zhou. Tenang, tenang." Petik 2. Zhou Yi sedikit terkejut ketika dia berbalik ke arah Zheng Zan dan bertanya dengan bingung, "Bagaimana situasinya, Guru Zheng? Apakah kamu yang menahan murid-muridku?" Petik 2. Zheng Zan memaksa tertawa dan berkata, "Aku tidak." Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Huo Yuhao berkata dengan tergesa-gesa, "Kami yang salah, Guru Zhou. Kami sudah meminta maaf kepada Guru Zheng, dan mendapatkan pengampunannya." Petik 2. Zhou Yi berbalik kembali ke Huo Yuhao. Dia sangat bersemangat pada saat ini, jadi dia mengangguk ke arah Zheng Zan saat dia berkata, "Terima kasih, kalau begitu. Bisakah saya membawa kedua anak ini pergi?" Petik 2. Zheng Zan datang di samping Zhou Yi dan berbicara dengan lembut dengan sungguh-sungguh. "Guru Zhou, kamu harus menahan emosimu sedikit. Anda tidak dapat terus melakukan ini. Anak-anak ini bekerja keras dari hari ke hari dalam kultivasi mereka, jadi Anda tidak boleh terlalu galak terhadap mereka. Ini dapat menyebabkan psikologi terbalik dan menimbulkan perilaku memberontak, dan itu tidak baik." Petik 2. Semua orang tahu bahwa kelas Zhou Yi memiliki tingkat pengusiran dan pengunduran diri tertinggi. Namun, kelasnya juga menghasilkan siswa terbaik dan paling luar biasa. Hampir tidak ada orang lain yang setuju dengan pedagogi dan metode pengajarannya. Zhou Yi akhirnya menyadari bahwa Zheng Zan salah paham dengannya, dan dia membentak, "Ada apa dengan emosiku? Apakah saya tidak bersikap baik kepada mereka? Itu adalah tanda kasih sayang, Guru Zheng. Pernahkah Anda mendengar ungkapan bahwa memukul dan memarahi adalah tanda cinta dan keintiman? Mereka tidak akan berhasil jika kita tidak mengalahkan mereka. Ini untuk kebaikan mereka sendiri." Petik 2. Ahem. Ekspresi Zheng Zan menjadi sedikit gelap. Dia menjawab dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu terus melakukan ini Guru Zhou, maka aku harus membawanya ke akademi." Zhou Yi menyadari bahwa guru ini benar-benar akan marah. Dia tersenyum cepat dan berkata, "Baiklah, Guru Zheng, jangan terlalu serius. Saya hanya bermain-main. Keduanya adalah murid-murid saya dari tahun lalu, dan mereka di sini untuk mengunjungi saya. Mereka sekarang adalah siswa dari halaman dalam. Aku sudah lama tidak bertemu mereka, dan aku terlalu senang." Petik 2. Siswa dari halaman dalam. Zheng Zan merasakan jantungnya berdetak kencang. Ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan Wang Dong sekali lagi, ekspresinya berbeda dari sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan siswa halaman dalam dengan Shrek Academy? Kadang-kadang bahkan para guru dari halaman luar memiliki status yang lebih rendah daripada siswa halaman dalam. Lagi pula mereka tidak diizinkan menginjakkan kaki di Pulau Sigat tanpa izin tertulis. Kedengarannya tidak benar, Guru Zhou. Zheng Zan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera melanjutkan, "Saya telah melihat kelompok siswa baru yang baru saja memasuki halaman dalam. Saya tidak melihat mereka berdua, mereka terlihat sangat asing bagi saya." Petik 2. Zhou Yi sedikit jengkel ketika dia melihat tatapan serius dan serius dari Guru Zheng. Dia menjelaskan, mereka tidak bergabung dengan halaman dalam tahun ini, mereka memasuki halaman dalam 2 tahun lalu. Mereka adalah anggota tim cadangan yang mewakili Shrek Academy di Continental Advanced Soul Master Academy Turnamen Duel Jiwa, dan mereka adalah anggota tim resmi musim ini. Mereka juga keajaiban luar biasa dari halaman dalam yang telah melalui pelatihan khusus. Petik 2. Zheng Zan akhirnya mengerti setelah mendengarkan penjelasannya. Ekspresi iri muncul di matanya ketika dia berkata, "Jadi mereka adalah siswa teladan yang telah Anda ajak, Guru Zhou." Zhou Yi terkekeh dan berkata, "Apakah Anda masih akan melaporkan saya ke akademi?"
Zheng Zan tertawa dan menjawab, tentu saja tidak. Tapi mereka sangat mudah. Petik 2. Hanya ada kebanggaan di mata Zhou Yi. Huo Yuhao dan Wang Dong bisa dikatakan sebagai siswa paling berprestasi yang pernah diambilnya. Meskipun dia bukan orang yang suka menyombongkan diri, dia semua gembira dan tersenyum ketika dia melihat dua muridnya yang cantik. Tidak ada jejak kekakuan dan sikapnya yang seperti monster biasa. Baiklah, kita akan pergi dulu, Guru Zheng. Saya sudah lama tidak bertemu mereka, dan kita akan ngobrol. Zhou Yi menunjuk ke arah Zheng Zan dan mulai membawa Huo Yuhao dan Wang Dong pergi. Huo Yuhao dan Wang Dong membungkuk ke arah Guru Zheng dengan hormat. Huo Yuhao berkata dengan lembut, jangan khawatir, Guru Zheng. Apa yang terjadi hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Maaf, Zhou Yi telah mendengar tentang situasi dari Wang Dong sebelum ini. Dia berhenti dan berbalik ketika berkata, sebenarnya, keadaan mereka relatif unik. Jika orang-orang kecil itu memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda dapat memberitahu mereka ini. Dia membisikkan sesuatu kepada Zheng Zan setelah ini, dan kemudian dia membawa Huo Yuhao dan Wang Dong pergi. Mata Zheng Zan menjadi sedikit lesu, dan dia baru pulih setelah beberapa saat. Dia kembali ke murid-muridnya sendiri. Apa yang kamu lihat? Bagaimana pelatihanmu? Apakah Anda melihat dua senior tadi? Mereka adalah senior Anda dari halaman dalam. Apakah Anda tahu mengapa mereka berpegangan tangan? Itu bukan karena mereka mencoba melanggar peraturan akademi, aku salah paham sebelumnya. Mereka berpegangan tangan karena mereka berkultivasi setiap detik yang memungkinkan. Keduanya dapat menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri, dan hanya ketika tubuh mereka dalam kontak fisik mereka dapat melepaskan kekuatan penuh mereka. Mereka berdua selalu waspada dan siap, dan ini adalah sesuatu yang kalian semua harus pelajari dari mereka. Petik 2. Untungnya, Huo Yuhao dan Wang Dong cukup jauh. Kalau tidak, mereka mungkin akan memerah karena ucapan Guru Zheng. Mereka memasuki blok sekolah menengah atas, dan Huo Yuhao bertanya kepada Zhou Yi, bagaimana keadaan siswa-siswa di kelas kita, Guru Zhou? Zhou Yi menjawab, mereka baik-baik saja. Namun, sejak kalian berdua pergi, kelas 2 telah lebih kuat dari kami dalam hal kekuatan keseluruhan. Mu Jin sangat bangga akan hal itu untuk waktu yang lama. Namun, Dai Huabin dan yang lainnya berada di halaman dalam sekarang, jadi kelas 1 telah menjadi yang terkuat lagi. Saya mendengar Anda berdua memberi mereka pukulan yang bagus kemarin. Itu hebat. Anda telah melampiaskan kemarahan saya kepada saya. Huo Yuhao dan Wang Dong mulai tersenyum ketika mereka mendengarkan nada akrab Zhou Yi. Ini adalah Guru Zhou yang paling mereka sukai. Oh ya, Guru Zhou, siswa baru di halaman dalam seharusnya melapor ke blok sekolah ini, kan? Kami ingin melihatnya. Bisakah kami menemukan Anda nanti? Wang Donger bertanya. Zhou Yi menjawab, biarkan saya membawa Anda ke sana untuk menghindari Anda berdua ditahan oleh guru lain lagi. Kalian berdua, apakah Anda benar-benar harus sangat intim sepanjang waktu? Petik 2. Huo Yuhao dan Wang Donger langsung tersipu dan bertukar pandang. Mereka tidak berani berpegangan tangan di akademi lagi. Zhou Yi jauh lebih akrab dengan blok sekolah menengah atas daripada mereka. Mereka memutar dan berbalik koridor, dan Zhou Yi membawa mereka ke tujuan. Huo Yuhao sudah bisa mendengar suara-suara sebelum mereka tiba di ruangan yang seharusnya dilaporkan oleh murid-murid halaman dalam yang baru. Kamu tidak bisa memakai kerudung seperti itu. Jika saya ingat dengan benar, Anda seperti itu selama penilaian. Anda punya surat rekomendasi waktu itu, jadi kami tidak banyak bicara. Namun, Anda akan segera bergabung dengan akademi. Apakah Anda benar-benar akan mengenakan kerudung itu setiap hari? Bahkan jika Anda memiliki beberapa masalah di dalam hati Anda yang tidak dapat Anda diskusikan, para guru yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan Anda harus tahu sehingga kami dapat merekamnya. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kami. Jika Anda menolak untuk mengambil kerudung Anda, maka saya minta maaf, Anda tidak dapat diizinkan untuk bergabung dengan akademi. Petik 2. Apakah aku benar-benar harus menurunkannya? Suara mempesona bisa didengar, dan Huo Yuhao gemetar ketika dia mendengarnya.
Ekspresi keheranan mengalir dari matanya. Bukankah ini suara yang saya dengar kemarin? Dia mengambil langkahnya dan berjalan maju dengan cepat. Ketika Huo Yuhao berhasil meraih tangan Wang Donger selamat takdir Dewa Laut, Huo Yuhao berpikir bahwa Wang Qiuer yang dia temui hanyalah ilusi dan halusinasi, atau hanya Wang Donger yang sengaja bercanda dengan dia. Namun, suara yang jatuh ke telinganya sekarang begitu nyata dan benar. Ah! Dia tersentak kaget bahkan sebelum mereka masuk ke kamar. Wang Dong menarik lengan Huo Yuhao dan berbisik, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu terburu-buru?" Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, "Suara yang baru saja saya dengar sangat akrab. Sama seperti Wang Qiuer yang saya temui kemarin." Petik 2. Mereka tiba di kamar saat mereka berbicara. Pintu kamar terbuka, dan mereka bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Hal pertama yang mereka lihat adalah kunci panjang rambut biru bubuk. Baik Huo Yuhao dan Wang Donger terpana di tempat ketika rambut yang mengalir jatuh ke mata mereka. Dia memiliki gaun putih panjang, rambut biru muda yang panjang, dan profilnya tampak identik dengan Wang Donger, kecuali dia sedikit lebih tinggi. Sebagian besar orang di ruangan itu adalah guru pada saat ini, dan ada sekitar 4 hingga 5 dari mereka. Mata mereka tampak sedikit tidak bersemangat ketika mereka menatap wanita muda itu. Ah! Huo Yuhao, Wang Dong, dan Zhou Yi ada di pintu, dan para guru secara alami bisa melihat mereka. Ketika mereka berbalik untuk melihat wajah Wang Donger, terengah-engah bernada tinggi bisa terdengar lagi. Gadis muda dengan rambut seperti gelombang berbalik pada saat ini. Huo Yuhao dan Wang Donger merasa seolah-olah mereka tersambar petir. Mereka berdiri di sana dengan mata lesu, ekspresi mereka benar-benar membeku. Gadis berambut panjang yang telah berbalik juga memiliki sepasang mata biru besar, dan penampilannya yang cantik identik dengan Wang Donger. Selain fakta bahwa dia sedikit lebih tinggi dan lebih berkembang, hampir tidak ada perbedaan antara dia dan Wang Donger sama sekali. Wanita muda itu juga kaget ketika dia melihat Wang Donger dan Huo Yuhao. Dia bahkan mengangkat tangannya untuk menggosok matanya, sebelum dia menatap Wang Donger sekali lagi. Kedua gadis itu berteriak pada saat yang sama, "Mengapa kamu terlihat persis seperti aku?" Ya, mereka sama, persis sama. Selanjutnya, kecantikan mereka tak tertandingi. Semua guru di ruangan itu terheran-heran ketika mereka menatap dengan bodoh. Mata Zhou Yi bergerak di antara Wang Donger dan Wang Qiuer. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Wang Dong, apakah itu kakakmu?" Wang Donger menggelengkan kepalanya dengan kaku. Pikirannya benar-benar kosong ketika dia berkata, Aku tidak punya saudara perempuan. Hanya aku." Wang Qiuer adalah orang pertama yang mengubah orientasi dirinya, dan dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Aku juga tidak punya adik perempuan. Tapi bagaimana kita terlihat sangat mirip." Petik 2. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Kalian berdua mirip, dan bahkan namamu sangat mirip. Senang bertemu dengan Anda, apakah Anda ingat saya?" Wang Qiuer melirik Huo Yuhao, dan tatapan aneh muncul di kedalaman matanya. Dia bergumam dingin, "Apa yang ingin Anda lakukan ketika mengejar saya hari itu?" Petik 2. Wajah Huo Yuhao membeku. Apakah dia hanya menjadi predator seksual? Jangan salah paham, Wang Qiuer. Saya pikir Anda donger ketika saya melihat Anda tempo hari, dan saya mengenali orang yang salah, jadi saya memutuskan untuk mengikuti Anda. Aku kehilanganmu ketika kita sampai di kota. Petik 2. Wang Qiuer berkata dengan jelas, "Apalagi yang kamu inginkan?" Huo Yuhao mengalihkan pandangannya ke Wang Donger. Wang Donger sudah pulih sekarang, tetapi sepertinya dia tenggelam dalam pikirannya. "Tidak ada. Maaf mengganggu Anda," Huo Yuhao menjawab Wang Qiuer sebelum menyeret Wang Donger keluar dari ruangan. "Ada yang tidak beres, Yuhao." Wang Donger mendongak dan menatap Huo Yuhao dengan mata merenung. Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, "Ya, ada yang tidak beres. Bagaimana kalian berdua terlihat sangat mirip. Sulit dipercaya bahwa kalian berdua bukan saudara kandung. Mengapa Anda tidak mengirim surat kepada Paman Niu dan Paman Tai, dan bertanya kepada mereka apakah Anda benar-benar memiliki saudara perempuan?" Petik 2. Wang Donger menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak,
saya yakin saya tidak punya saudara perempuan. Ketika saya melihatnya baru saja, saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu bukan perasaan yang disebabkan oleh hubungan darah. Undulasi kekuatan jiwanya sangat berbeda dari milikku, dan aku bisa merasakan bahwa esensi darahnya sangat kuat, mungkin lebih kuat dari milikku. Namun, dia bukan tipe cahaya sepertiku. Kecuali penampilan kami, aku tidak berpikir ada kesamaan lain di antara kami berdua. Petik 2. Zoe memiliki ekspresi skeptis ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Donger, saya ingat Anda selalu berpakaian seperti pria. Mungkin Wang Qiwer membuat dirinya untuk mencocokkan penampilan Anda. Tapi apa motifnya? Petik 2. Mereka bertiga tidak tahu apa-apa, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Reaksi Huo Yuhao sedikit lebih cepat. Dia merenung sejenak dan berkata, bagaimana kalau aku pergi mencari Din Yan, dan memintanya untuk menyelidiki identitas dan latar belakangnya, bersama dengan jiwa bela dirinya dan situasi pemeriksaannya. Sangat sulit untuk percaya bahwa dua orang di dunia dapat terlihat sangat mirip, tetapi tidak memiliki hubungan darah. Petik 2. Zoe mendengus, kamu tidak bisa begitu yakin. Benua Douluo sangat luas, dan ada segala macam keajaiban dan hal-hal aneh. Bukannya dua orang yang terlihat sangat mirip tetapi tidak memiliki hubungan darah belum pernah terlihat sebelumnya. Kalian berdua tetap tenang. Kami akan menganalisa ini lebih terinci. Dan jika kami tidak menemukan kesalahan, maka kalian berdua tidak harus melibatkan diri lagi dengannya. Anda dapat memperlakukannya seperti siswa normal. Jika dia memiliki motif, dia akan memberikan permainan itu di beberapa titik. Petik 2. Wang Donger berkata, ya, hanya itu yang bisa kita lakukan. Yu Hao, kamu sudah tidak melihat Guru Zhou begitu lama, kamu harus tinggal dan menemaninya. Saya akan pergi mencari Din Yan. Ini adalah kesempatan baik bagi saya untuk membandingkan kemampuannya dan saya. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk ketika dia menjawab, baiklah. Wang Donger berjalan cepat, dan Huo Yuhao berbalik ke arah Wang Qiwer di ruangan itu, yang mengenakan cadar lagi dan melanjutkan pendaftaran. Mungkin saja dua orang yang tidak memiliki hubungan darah terlihat sama, tetapi penampilan yang identik seperti itu benar-benar luar biasa dan sulit dipercaya. Huo Yuhao menghilangkan keraguannya dan mengikuti Zhou Yi kembali ke kantornya. Dia tidak punya pilihan selain untuk mendorong keraguannya ke pikiran saat dia duduk dengan Guru Zhou. Dia mulai menggambarkan berbagai pertemuannya selama 2 tahun terakhir setelah mereka terpisah satu sama lain. Fan Yu mungkin telah menyampaikan situasi umum Huo Yuhao kepada Zhou Yi, tetapi dia masih menceritakan kehidupannya secara rinci kepadanya, sementara dia juga bertanya tentang teman-teman sekelasnya dari sebelumnya. Terlalu banyak hal telah terjadi padanya selama 2 tahun terakhir, dan butuh waktu lama baginya untuk menceritakan semuanya. Mereka masih berbicara ketika Wang Donger kembali. Donger. Huo Yuhao berdiri dengan tergesa-gesa ketika dia melihatnya. Wang Donger berkata, saya mendapat informasi. Kami memang berbeda. Petik 2. Huo Yuhao memberinya ruang untuk duduk. Wajah Wang Donger agak hilang, dan jelas bahwa dia telah mengalami teka-teki. Apa situasinya? Zhou Yi bertanya. Wang Donger menjawab, namanya Wang Qiwer, dan dia berusia 19 tahun, jadi dia sedikit lebih tua dari saya. Dia hanya memiliki satu jiwa bela diri, tapi itu adalah jiwa bela diri tipe naga purba yang sangat langka. Selain itu adalah jiwa bela diri yang jarang terlihat bahkan di antara jiwa bela diri tipe naga emas. Petik 2. Huo Yuhao dan Zhou Yi berseru dengan heran pada saat yang sama, leluhur kekuatan, naga emas. Wang Donger mengangguk. Baik Huo Yuhao dan Zhou Yi bahkan lebih bingung. Emas dan perak memiliki arti khusus di antara binatang jiwa tingkat atas. Perak mewakili banyak elemen, atau yang memiliki elemen yang tangguh. Jiwa binatang seperti itu bisa berevolusi, atau mereka memiliki kemampuan bawaan yang kuat. Itu mirip dengan Silver Moon Wolf King yang Huo Yuhao temui saat itu. Di sisi lain, emas mewakili kekuatan dan kekuatan tubuh yang ekstrim. Beast Soul perak sudah sangat langka, tapi Beast Soul Golden bahkan lebih jarang dan eksotis. Sulit didapat bahkan oleh seorang pun selama bertahun-tahun,
dan beberapa orang telah mengklaim bahwa makhluk Golden Soul sudah lama punah. Tidak ada satupun Golden Soul Beast di antara 10 binatang buas besar yang dikenal di dunia of Soul Beast. Di antara binatang jiwa emas yang dikenal, yang paling terkemuka pasti naga emas ini. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga memiliki 2 anak, satu adalah naga emas yang mengendalikan kekuatan dan kekuasaan, sedangkan yang lain adalah naga perak yang mengendalikan hukum dan aturan unsur. Mereka berdua telah mewarisi sebagian dari kekuatan Dewa Naga. Seiring berlalunya waktu, naga emas dan naga perak melahirkan keturunan, dan keturunan mereka secara bertahap membentuk seluruh ras naga.